Kalau menurut gue sih, kalau sebenarnya sih malam itu sore itu kan ya bener sih, malam sakral, kayak mau mandiin keris pun juga kan malam satu Ya suro. mandi-mandiin pusaka gitu. Kenapa harus di malam satu suro? Ya gue bisa, kalau gue sih netral aja sih orangnya sih ya. Sebenarnya menurut gue sih semua bulan itu bagus, yang penting jangan digunakan untuk hal-hal yang atau maksiat. Itu menurut gue sih, kalau dari dalam diri gue sendiri pribadi memang seperti itu. Okay, welcome to the horror story. Untuk sesi yang selanjutnya ini banyak sekali sih yang di WA tuh kan tanya ini, dia kawan ataupun temen gue sendiri kadang WA ataupun DM di IG atau di mana gitu, biasanya bilang, bro, gua tidur kok badan nggak bisa gerak nih pas sudah bangun gitu. Oh, kayak bahasa kita lindian. Oh ya, lindian apa tindihan gitu ya. Ya gitu. Nah, kawan cerita, gua tidur bro, nah, gila, udah tidur ya kan, bangun sekujur tubuh nggak bisa gerak nih, tapi dia tuh ngeliat satu sosok, di mana mungkin sosoknya yang gede, hitam berbulu, ataupun mungkin sosok perempuan lah, ataupun sosok-sosok yang lain yang wujudnya mungkin bisa dikatakan menurut diri dia sendiri mungkin itu aneh, ataupun bisa dikatakan itu hantu lah. Gitu. Kalau menurut lu sendiri, lu pernah ngalamin nggak? Kalau pernah ngalamin sih alhamdulillah. Nggak pernah, jangan sampai juga sih. Kalau lu belum pernah ngalamin ya, sama berarti gue juga belum pernah ngalamin yang namanya tindihan ataupun lindihan itu ya, kalau kata orang Jawa ya. Tuh. Tapi menurut lu sendiri ya, kalau pendapat lu sendiri, walaupun lu nggak pernah mengalami, lu harusnya memiliki pendapat tentang tindihan atau lindihan itu. Menurut lu apa? Gue pernah dulu sih pas lindian ataupun tindian Ya tindihan lah, tindihan. Ya. Gue pernah lihat scene juga di itu ada yang bilang ya kayak gitu, ada yang kayaknya menimpa kita gitu. Jadi tuh kita nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu. Dan itu kan kaku sih kan, gue pernah dengar juga kaku gitu. Terus ya nggak sengaja juga gue pernah lihat muncul di beranda YouTube dokter, dia tuh ngasih teori sebenarnya lindihan itu tuh kayak misalnya kita tuh tidur, tapi tidur kita tuh setengah sadar, tapi setengah kayak lo 50-50 tadi gitu ya, setengah separuh gitu. Jadi antara sadar dan tidak gitu. Tidur itu makanya kita kan kayak ngebayangin kita tuh bangun gitu. Padahal itu posisi kita tuh tidur, itu kita kayak nggak bisa gerak. Ataupun beda lagi, kalau misalnya kita terlalu capek ataupun ya terlalu capek nggak bisa tidur kan, biasanya kan bisa kejadian juga seperti itu. Cuman kalau dari orang dulu bilang kalau misalnya tidur itu jangan dibawa kalau bahasa Jawanya itu soko gede. Apa sih namanya, bisa dikatakan jalur rumah yang bagian tengah gitu, yang atau nggak boleh yang kayu yang apa gitu ya, gue pernah dengar sih kalau soal itu. Jadi menurut lo ini seperti itu ya. Memang gue juga pernah dapat referensi juga dari di YouTube juga sih, seorang dokter mengatakan bahwa kalau tindihan atau bisa dikatakan tindihan itu tadi ya, itu ataupun yang bisa dikatakan lindian atau tindihan itu tadi ya, itu mungkin bisa dikatakan bahwa hal itu adalah ketika kita tidur, biasanya saraf bagian belakang atau kepala kita bagian belakang itu agak tertindih. Jadi sekitar, menurut gue nih, itu ada penyumbatan. Jadi menurut gue sih penyumbatan. Jadi banyak sekali yang cerita, makanya kadang gue nanya gitu, ada yang ya namanya kepala kita kalau ketindihan pasti kan ada darah ngalir gitu kayak dingin gitu. Dan dia banyak yang ada yang ngerasain seperti itu, dan ada juga yang tidak. Dan bahkan gue pernah nanya nih soal tindihan atau ini sama beberapa orang ya, yang anggap gua sepuh ya bukan dukun, bukan kiai, bukan ustadz, ini bukan orang biasa yang gua anggap itu banyak sekali pengalaman. Jadi dia pernah bilang bahwa itu tuh asli, itu nyata gitu. Bahkan sampai dia bacain suratan pendek ya kan, ataupun keyakinan lah, doa, dia berdoa. Tapi setelah dia berdoa, alhamdulillah menurut dia hilang gitu.
Jadi setelah hal itu terjadi, makanya dia meyakini dan mempercayai bahwa namanya tindian atau lindung itu tadi adalah nyata gitu. Itu banyak sekali yang berkata seperti itu sih. Kan gue pun juga sempat kayak gitu, dia cerita gitu. Kalau habis malam itu kan habis lilian dia pun sempat cerita kayak ada sosok orang yang gede kayak nimpa dia gitu. Jadi itu dia tuh nggak bisa ngomong, mau ngomong itu nggak bisa, mau gerak pun nggak bisa gitu. Makanya jangan pernah ada juga ya, jalan satu-satunya itu harus disenggol sama kawannya. Nah ada yang juga bilang seperti itu sih. Disenggol sama kawannya baru bisa gerak nih. Cuma kalau dibiarin lama-lama, ntar takutnya nyawanya nggak ada, mati orangnya. Tapi gue juga nggak tahu juga sih. Bener nggak sih nah soal kepastian itu, andai kata orang itu nggak dibangunin dia bisa sampai meninggal dunia itu, lo yakin nggak sih? Kalau gue sih nggak yakin ya. Karena gue juga menurut gue gini, namanya juga tidur, kecuali tidurnya itu mungkin ketindian balok. Nah, gue yakin kalau dia ketindian balok dia pasti dia bisa dikatakan meninggal dunia. Baloknya ada pakunya kan gitu. Dia tidur timpa gitu ya. Dia ketimpa kena palanya kan. Gagal otak masuk rumah sakit ya kan, meninggal. Itu mungkin bisa dikatakan kita logika pun masuk akal. Tapi ya itu banyak orang yang berkata dengan itu nggak tahu kepastian dan kejelasan seperti apa. Itulah yang dianggap mungkin sama masyarakat tapi bisa dijadikan itu dia meyakini hal tersebut, bahwa itu hal itu ada gitu ya. Iya. Kayak gitu. Pernah banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum pernah. Kalau bisa sih jangan sampai. Siapa sih yang mau mengalami hal seperti itu gitu. Bener juga sih, memang banyak sekali orang yang berkata keyakinan itu ada di dalam diri sendiri. Iya. Jadi pengalaman apapun itu nggak hanya dunia horor ya. Makanya buat teman-teman semua, jadi pengalaman yang sudah pernah teman-teman lakuin, jalanin, dan teman-teman ini meyakini ya. Jadi ya udah enjoy aja dengan keyakinan tersebut. Jadi mungkin hal-hal horor yang mungkin awam di masyarakat atau mungkin teman-teman mungkin baru dengar ya bro ya. Dan menurut keyakinan diri kita menyikapi hal tersebut, terus ya percaya ini. Kalau gue sendiri sih pribadi kalau biasa jangan langsung percaya. Kita harus tahu detailnya seperti apa, ataupun penjelasannya, maknanya juga seperti apa. Kalau menurut gue seperti itu sih, ini berbagi aja. Oke bro, ngomong-ngomong soal COVID nih kan, ya, di Indonesia ini COVID ini luar biasa ya, sampai ekonomi. Lo pekerjaan lo gimana sekarang? Tapi lancar-lancar aja nih kan? Apanya? Pekerjaan. Alhamdulillah yang sekarang belum dipanggil sih sama bos. Oh jadi resign? Enggak. Dipecat atau enggak? Kerjanya masih. Oh kerja masih. Di grup juga gue belum biasanya kan kalau dipecat ya, dikeluarin dari grup sih. Nah itu tuh enggak. Jadi gue tuh masih kerja, cuma belum dipanggil karena sepi itu sih. Gak ada lagi. Kalau nilai horor nih, balik ini karena kita bahas horor nih. Nilai horor dari COVID-19. Apakah menurut lo yakin itu memang ada yang buat murni penyakit atau bagaimana? Lo terserah lo sendiri. Kalau masalah itu sih banyak yang dari beberapa sumber, di berita, di YouTube, intinya di sosial media itu sebenarnya banyak banget berita masalah COVID. Ada yang dengan COVID itu Illuminati. Iya banyak banget sih. Gua beberapa nonton juga konten-kontennya. Ada yang gua pernah sih dapat gua download di YouTube itu, dia itu apa ya, ulama apa ustadz gitu gua lupa. Intinya dia itu sama istrinya. Nah istrinya itu yang dimasukin jin dari WHO, dari WHO sih. Ngomongin gua dari Wuhan. Intinya di konten di YouTube ya ada gitu ya. Ada konten itu kan. Masuk. Nah, habis itu ketika dia masuk, dia kan pakai bahasa Arab. Nah, di situ ada translate-nya juga. Dia itu bertanya, COVID ini sebenarnya siapa yang buat? Yang buat itu Tuhanmu. Yang buat itu yang Maha Menciptakan. Nah, buat penyebaran COVID-nya sendiri itu di konten itu ya, di konten di YouTube itu tuh
yang nyebarin ke orang itu tuh jin Islam ya, karena dia gimana ya, caranya kita emosi lah karena melihat kelakuan di luar sana kayak kita ngeliat. Jadi dia itu emosi. Jadi ketika virus itu bisa airborne sih. Nah, COVID itu bisa airborne, maksudnya dia ngambang di udara. Nah, dimasukin ke hidung itu tuh yang lakuin jenisnya itu enggak. Di konten itu memang gue beberapa banyak sekali nih kalau kita bahas COVID ya. Tapi kalau gue ambil dari nilai horornya sendiri ya, COVID-19 ini horornya bagi gue sendiri, mungkin bagi masyarakat Indonesia nih, jadi bisa dikatakan adalah satu, itu yang paling utama ya, horornya di ekonomi bro. Positif kalau ekonomi. Makanya sekarang kan Jakarta kan udah diperpasi PSBB, cuma kan suruh ya infeksi di sana. Makanya luar biasa nih ya. Makanya kalau bahas-bahas soal COVID nih, aduh kapan nih selesainya ya? Yang penting itu tadi. Awal aja pusing kan? Ya, awal aja pusing ya sampai ke pontang paling sini. Oke, saya juga pernah, saya sering banget lihat YouTube-nya Om Deddy ya, Om Deddy Corbuzier. Di konten tersebut pernah ada salah satu bosman itu juga bahas tentang COVID ya kan. Dia berkata bahwa itu adalah satu bisnismen ya kan. Iya. Soal bisnis dan lain sebagainya. Pernah dengar juga dari rumah sakit dulu yang pernah viral itu. Tapi ya dari pribadi gue sendiri juga berpikir bahwa ya bagus juga sih memang. Tapi kalau itu kalau pemikiran logika kita. Tapi sejatinya namanya itu virus ya, virus berbahaya ataupun tidak. Contohnya pilek nggak berbahaya, tapi kalau kita terkena pilek tersebut kan mengganggu aktivitas kita, ya enggak? Iya. Badan nggak enak, aktivitas nggak enak, kerja juga apalagi kan. Bisa bahayain ini juga sih, tetangga. Tapi keluarga lu sehat semua kan? Alhamdulillah. Intinya itu saling menjaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur ya. Intinya stay at home. Stay at home. Ya kalau mau keluar rumah tuh ya pakai masker lah ini ya. Masker. Sekarang pun ini juga polisi itu kan ngajar aja masker sih. Iya. Sekarang orang banyak sekali, makanya polisi juga sekarang merazia masker karena ya, bagus juga gitu untuk menertibkan gitu, penertiban gimana untuk masyarakat yang berlalu lintas juga diwajibkan untuk memakai masker. Jadi biar apa sih kalau dia bepergian jauh kan terkena virus, kita nggak pernah tahu loh, udara kan, silat udara juga. Makanya dari hal itu polisi lah berperan. Kalau andai kata nggak nggak pakai masker, bisa dikatakan mungkin ditilang ataupun diperingatkan gitu. Ya mungkin hal itu bagus juga sih untuk memberikan masyarakat Indonesia yang berkendara yang kemanapun ya mungkin ininya ya stay at home itu aja. Luar biasa emang. Tapi banyak juga sih orang yang suruh stay at home itu susah banget. Oke, ini banyak. Kalau dari horor nih, kembali ke horor nih. Hal-hal yang pernah lo pelajari dalam arti hal-hal yang lo pernah alami tadi itu, menurut lo sendiri nih, horor itu apa sih? Yang paling detail, horor itu apa? Horor sosok makhluk berbeda apa ya? Oke lah, menurut itu aja. Oke, gua tahu. Oke, pokoknya mungkin itu aja ya. Sukses selalu ya kan aktivitasnya. Semoga ini salam buat keluarga ya. Oke, kita sampai jumpa di lain waktu. Oke. Ini gitu aja. Buat teman-teman jangan lupa subscribe. Subscribe kalau kalian senang ya, like, komen konten apa ataupun apa yang ingin ditanyakan oleh kalian. Silahkan komen. Oke, bye-bye. Welcome to the horror story.